Halo, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok ada Dewi Sinta Putri Rahmadani, Riyadina Suci Rahmawati, Hana Rizkyani Hoirunisa, dan Intan Hainul Ilma. Langsung saja ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Intan. Asesmen non-tes daftar cek dalam observasi. Konsep dasar daftar cek. Konsep dasar daftar cek yaitu alat rekam observasi yang memuat sebuah daftar pernyataan tentang aspek-aspek yang mungkin terdapat dalam sebuah situasi, tingkah laku, dan kegiatan baik individu ataupun kelompok. Selanjutnya, manfaat daftar cek. Manfaat daftar cek adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencatat kemunculan sejumlah tingkah laku secara sistematis. Yang kedua, mencatat kemunculan sejumlah tingkah laku dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, mencatat kemunculan perilaku individu dan kelompok sekaligus. Pengadministrasian pedoman daftar cek. Pengadministrasian ini dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, tahap persiapan. Pada tahap ini lazim dilakukan dalam rangka merancang bangun pedoman daftar cek yang mencangkup langkah-langkah sebagai berikut, yaitu penetapan topik, penentuan variabel, penentuan indikator, penentuan prediktor, dan penyusunan pernyataan atau item. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan pedoman daftar cek dalam asesmen layanan bimbingan dan konseling meliputi langkah-langkah sebagai berikut, yaitu penyiapan pedoman daftar cek, penentuan posisi observasi, pelaksanaan pengamatan, yaitu mencatat dan menandai perilaku observ yang muncul pada format daftar cek, dan pencatatan terhadap perilaku observ siswa atau konseli yang diobservasi. Yang ketiga adalah tahap analisis. Pada tahap analisis ini, tahap analisis data mencakup langkah-langkah sebagai berikut, yaitu scoring, analisis dan interpretasi, dan kesimpulan. Selanjutnya adalah aplikasi prosedur pengadministrasian daftar cek. Seperti yang dijelaskan oleh Intan tadi mengenai pengadministrasian pedoman daftar cek yang terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap analisis. Yang pertama ada tahap persiapan, memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama ada penentuan topik yang dimulai dari menentukan topik relevan, misalnya kebiasaan belajar siswa pada saat jam kosong. Langkah yang kedua ada penentuan variabel. Variabel pertama adalah situasi jam kosong dan pada saat guru tidak ada di kelas. Sedangkan variabel kedua adalah kebiasaan belajar siswa di kelas. Langkah yang ketiga ada penentuan indikator dengan 2 kategori, yaitu kategori ya dan kategori tidak. Untuk kategori ya sebagai petunjuk kemunculan sub-sub variabel atau pernyataan, sedangkan kategori tidak merupakan ketidakmunculan sub-sub variabel yang mungkin atau diperkirakan terjadi pada kebiasaan perilaku subjek. Langkah yang keempat ada penentuan prediktor, yaitu menetapkan kriterium terhadap frekuensi kemunculan perilaku. Kriterium ini dibuat berdasarkan kajian teori tentang kebiasaan belajar sebagaimana tertera pada topik. Prediktor ini sekaligus digunakan sebagai acuan untuk interpretasi data. Yang terakhir, ada penyusunan pernyataan atau item dengan merumuskan pernyataan sub-sub variabel aspek perilaku yang diobservasi, khususnya kebiasaan belajar siswa di kelas pada saat jam kosong atau saat guru tidak ada di kelas. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan atau implementasi pedoman daftar cek. Pada tahap pelaksanaan ini terlebih dahulu observer menyiapkan pedoman daftar cek. Selanjutnya observer menempatkan posisi dekat dengan subjek, kemudian mencatat perilaku subjek. Pada saat pelaksanaan ini diusahakan agar subjek tidak menyadari jika dirinya sedang diobservasi. Selanjutnya yaitu contoh daftar cek. Di tabel sudah tertera aspek yang diobservasi beserta hasil observasinya. Selanjutnya yaitu tahap analisis hasil. Langkah pertama, pengandaian terhadap penggunaan pedoman DC untuk mencatat perilaku subjek (IFAS) pada situasi yang sama, jam kosong dan saat guru tidak ada di kelas selama 10 kesempatan. Menghitung jumlah frekuensi observasi K diperoleh 10 sejumlah 10 lembar. Langkah kedua, menentukan N
dengan cara mengalikan jumlah item pernyataan. N sama dengan 9 dengan K sebanyak 10. Jadi, N sama dengan N kali K, sehingga hasil perkalian tersebut diketahui N sama dengan 9 kali 10 sama dengan 90. Langkah ketiga adalah menjumlahkan seluruh frekuensi kemunculan perilaku kebiasaan belajar IPA selama 10 kali, maka diketahui F sebanyak 60. Langkah keempat adalah menghitung presentase dengan rumus P sama dengan F per N kali 100%. Maka P sama dengan 60 per 90 kali 100%. Maka hasilnya sebesar 66,67%. Langkah kelima adalah mengkonversikan hasil presentase dengan rubrik yang dibuat sebelumnya, sehingga hasil interpretasi data dapat disimpulkan. Kekurangan, para siswa hanya memberikan respon dalam bentuk verbal saja. Pengumpulan data terpaksa hanya tergantung pada kejujuran dan keikhlasan para siswa. Seringkali subjek tidak memberikan jawaban yang benar karena ada beberapa alasan. Kelebihan, yang pertama, metode ini dilaksanakan dan mudah pula cara pemberian markahnya dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang ditetapkan. Yang kedua, pelaksanaan inventory lebih lanjut dapat menimbulkan self-kritis pada siswa yang mengisi inventory tersebut. Yang ketiga, metode inventory merupakan metode pengumpulan data yang cukup efektif, sebab dapat menjaring data yang cukup banyak dalam waktu yang relatif singkat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.